PAF Bandung, untuk Om Kris, Ketua PAF, kemudian Kak Mariska yang sudah mempercayakan Kaira untuk hadir di sini. Di sini Kaira akan sharing sedikit pengalaman Kaira dalam karir fotografi Kaira, mulai dari lomba foto, kemudian ambil job-job fotografi juga. Langsung aja aku share screen ya. Udah ada ya? Halo? Sudah. Mantap. Oke. Lanjut. Ya, jadi di dalam Rame Puff kali ini aku akan membahas tentang memulai karir fotografi sejak muda. Jadi awalnya aku mengawali fotografi itu dari tahun 2011 sejak kelas 4 SD. Jadi memang waktu itu kelas 4 SD itu emang mulai harus milih ada yang namanya ekstrakurikuler sama intrakurikuler. Nah, di intrakurikuler itu ada yang namanya jadi intrakurikuler itu semacam kurikuler tapi berbayar gitu. Dan intrakurikuler itu ada 3, ada seni musik, seni seni lukis atau menggambar, sama fotografi. Jadi memang sebelumnya itu saya sendiri mungkin memang sudah memiliki passion di bidang seni juga, memang karena sebelumnya saya sering menjuarai lomba mewarnai dan menggambar juga sejak TK. Kemudian entah kenapa waktu kelas 4 SD itu saat disuruh memilih 3 jenis intrakurikuler itu, memang saya sendiri tertarik pada salah satu bidangnya, yaitu bidang fotografi. Karena kalau seni musik memang udah les juga pada saat waktu itu. Terus kalau seni menggambar, bosen juga gitu Kak, yang namanya anak-anak gitu. Terus makanya dari situ saya memilih ekskul fotografi. Dan ekskul fotografi di sekolah saya ini di didiknya sama Pak Riyadi yang mendirikan bidik fan fotografi yang terkenal di Bandung. Nah, waktu pada saat itu awalnya memang saya juga tidak memiliki kamera yang yang langsung dengan fitur-fitur yang bagus, bukan kamera yang bagus. Waktu itu memang pakainya juga kamera pocket lah. Terus di waktu kelas 4 SD itu tahun 2011 saya belajar tentang di bidik fotografi itu di sekolah tentang komposisi, pokoknya semua hal-hal basic dalam fotografi semuanya saya pelajari pada saat itu. Dan memang saya tertarik untuk mengikuti dan senang gitu, maksudnya di dalam dunia fotografi ini, wah kok menarik ya. Kemudian memang pada saat itu juga memang belum peminatnya juga dalam fotografi anak belum terlalu banyak juga sebenarnya. Jadi ya saya tertarik untuk semakin mendalami fotografi. Kemudian di bidik fotografi ini juga sebenarnya mereka masuk ke dalam sekolah-sekolah lain juga. Jadi pada tahun 2012 itu saya mulai mengikuti lomba fotografi dari bidik. Dan di situ lomba fotografinya ada jadi ada dibagi dalam tingkat SD, SMP, dan SMA. Jadi benar-benar kalau tandingannya itu pasti ya sebaya juga gitu. Kemudian saya mengawali lomba fotografi di tahun 2012 dan pertama kali juara di ajang acara Mercedes-Benz di Kota Baru Parahyangan pada saat itu di tahun 2012 itu. Dan memang sebelumnya itu, sebelum saya menjuarai lomba foto ini, memang sebelumnya sudah ada sih lomba foto yang diselenggarakan oleh bidik, tapi memang belum berezekinya untuk menang pada sebelumnya itu. Kemudian pada kali ini saya menangkan lomba Best Idea dalam kategori Best Idea di acara lomba foto Mercedes-Benz. Kemudian ini fotonya ada di sebelah kanan ini. Dan pada saat waktu itu saya memang belum terlalu belum memiliki pikiran untuk wah dalam lomba fotografi ini saya harus mengkonsep begini. Jadi memang benar-benar waktu itu apa aja yang ada di sana saya foto, dan memang tanpa memikirkan, kalau sekarang kan kayak aduh ini komposisinya gini nih, terus kalau misalnya masuk lomba foto ini, waduh ini ada background-nya ganggu nih. Nah kalau waktu itu memang belum
mikir sampai ke situ. Tapi saya menjalani apa adanya dengan bantuan internet, kemudian ilmu-ilmu yang memang ada di website-website fotografi gitu. Kemudian di lomba fotografi selanjutnya, saya memenangkan juara harapan 2 dalam lomba foto aku dan Tahuraku. Di sini lomba fotonya diselenggarakan di Tahura tentunya, dan sama ini juga waktu itu tingkat SD juga yang diselenggarakan oleh Bidik Fun Fotografi juga waktu itu lombanya. Dan memang dengan adanya kejuaraan saya mendapatkan gelar juara dari lomba-lomba ini walaupun memang masih tingkatnya SD gitu. Saya merasa senang karena wah berarti saya bisa maju dalam fotografi dan kemudian meningkatkan meningkatkan pengetahuan saya di dalam fotografi juga gitu. Dan memang waktu awal-awal ikut lomba juga memang masih bingung apa sih yang harus difoto gitu. Terus apa aja sih yang jadi aspek pertimbangannya. Jadi memang waktu SD itu cuma asal foto aja, terus kumpulin, dan kemudian mendapatkan juara-juara gitu. Kemudian selanjutnya setelah saya mendapatkan 2 juara ini, kembali lagi saya ikut lomba fotografi lagi, sama tingkatnya SD juga, dari Bidik Fun Fotografi lagi. Dan kemudian ini juga sama tempatnya di Tahura. Jadi memang saya selalu belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Kan sebelumnya di Tahura memang cuma juara harapan 2. Kemudian saya mikir, ya memang pada saat itu kalau di Tahura ya fotonya harusnya serangga. Kemudian karena pasti lebih menarik gitu kalau menurut saya. Jadi sebelum saya pergi ke lomba ini, Mothers Night Circle yang diselenggarakan oleh Korea Running Camp di Bandung, saya browsing dulu foto-foto di internet gitu. Foto-foto serangga gimana sih cara fotonya, kemudian harus pakai lensa apa. Tapi memang pada saat itu kan gear fotografi saya belum mumpuni sampai kayak sekarang gitu, punya lensa makro segala macam. Jadi waktu itu masih ya benar-benar masih yang Canon PowerShot waktu itu masih pakainya. Dan saya foto apa adanya dengan gear yang apa adanya juga. Tetapi pada saat waktu itu saya mencoba untuk sabar saat mengikuti lomba fotografi ini karena memang belajar dari pengalaman sebelumnya kan, yang yang nyari serangga gak ketemu-ketemu gitu kan. Terus makanya sekarang lebih sabar untuk mencari serangga-serangga yang ada di Tahura. Kemudian saya mendapatkan serangga ini dan memang akhirnya foto ini juara 1. Tapi memang tingkatnya ya walaupun masih SD tapi ya udah lumayan gitu bagi saya waktu itu. Terus selanjutnya ini juga sama lomba fotografi yang diselenggarakan sama Bidik. Yang pertama ada lomba saya menang Best Situation dalam rangka Gamers Day waktu itu di Bandung. Dan biasa waktu itu yang saya pikirkan jadi memang di lomba fotografi Bidik itu ada tema-temanya gitu. Jadi best situation, best idea, best moment segala macam kayak gitu. Tapi nggak tahu kenapa saya tertarik dengan saya ingin mengusung tema yang lebih ke arah best situation. Tapi kan biasanya kalau best situation pasti kalau foto-foto zaman sekarang pakai fish eye dari atas, terus kerumunan-kerumunan. Tapi nggak tahu kenapa saya ingin menjadikan foto itu berbeda dengan hanya mengambil foto gamers yang sedang bermain, tapi memang masih memasukkan unsur keramaian di sini. Dan memang akhirnya fotonya menjadi juara di Best Situation lomba foto Gamers Day. Kemudian sama ini juga yang di sebelah kanan fotonya di lomba foto Bidik Fun Fotografi ini. Ini diambil pada saat lomba fotografi hari ulang tahun Ananda ke-26 dengan tema New Art dan Anak. Jadi pada saat waktu itu saya mencari, memang di sini juga sedang diselenggarakan festival yang mengikuti lomba menggambar juga. Jadi memang banyak sekali anak-anak di sana yang sedang mengamati patung-patung dari New Art ya gitu. Dan apa yang saya lakukan hanyalah mengambil momen juga sama waktu itu memang belum terlalu terpikir lah, maksudnya saya mau konsep begini. Gak ada sih, jadi memang benar-benar apa yang ada juga gitu. Kemudian selanjutnya yang foto makanan di sebelah kiri ini waktu itu masih tingkat SD. Ini waktu aku kelas 6 SD. Kemudian lombanya masuk juara 1 dan teknis pengambilan di belakang foto ini adalah
saya mencari pertama saya riset dulu apa aja sih contoh food fotografi di internet, kemudian komposisinya gimana, kemudian penataannya gimana, dan foto ini semua propertinya itu saya bawa sendiri gitu. Jadi benar-benar semuanya saya bawa sendiri, saya setting sendiri, dan kebetulan memang saat itu si restoran itu lagi sepi, jadi memang ya maksudnya nggak terganggu dan kemudian bisa leluasa untuk motret tanpa ada halangan dari peserta-peserta lain yang mungkin bisa memplagiatkan foto saya. Dan kemudian saya submit foto ini dan kemudian menang juara 1 dan lumayan sih dapat voucher untuk makan di sana sama uang 200.000 gitu. Kemudian yang di sebelah kanan ini juara 2 lomba foto Himpaudi, tapi saat ini saya udah masuk ke tingkat SMP gitu. Jadi pada saat itu sama semuanya, memang kalau lomba foto bidik itu pasti ada diselenggarakan bersama event-event yang ada anak-anaknya juga gitu. Jadi apalagi Himpaudi pasti fotonya tentang anak-anak. Kemudian saat lomba foto ini saya mulai berpikir untuk sedikit mengkonsep ide di dalam otak saya gitu. Jadi memang pada awalnya lombanya tentu saja diselenggarakan di Museum Asia Afrika di depannya gitu, karena ada festival. Nah kemudian saya berpikir untuk mencari momen yang sedang bermain layang-layangan atau karena memang banyak sekali anak-anak yang bermain di sana dan tapi saya pada saat itu belum menemukan momen yang pas gitu. Maksudnya semuanya ya paling cuma main mobil-mobilan, main sama temennya, dan menurut saya itu biasa aja gitu. Hingga pada saat beberapa menit kemudian saya melihat ada seorang anak lagi main layang-layangan sama papanya dan kebetulan sekali fotonya ini dia sedang bermain di depan Gedung Merdeka. Jadi ya udahlah walaupun background-nya kan pasti jelek, berantakan, tapi kan ini momennya bagus gitu. Kemudian di depan gedung bersejarah juga gitu. Jadi ada foto ini bercerita lah gitu bahwa anak ini sedang bermain di depan Gedung Merdeka dan berlokasi di Bandung. Kemudian lightingnya juga saat itu memang oke gitu, maksudnya nggak terlalu harsh juga. Dan kemudian semua lomba fotografi yang tadi saya ikuti itu dan saya sebutkan semuanya diselenggarakan oleh bidik. Jadi memang semua yang membangun sebuah yang memacu saya untuk ikut lomba fotografi hingga saat ini. Kemudian kenapa bisa suka fotografi sampai saat ini, memang semuanya karena saya mengikuti bidik fun fotografi ini dan memang bagus gitu. Maksudnya ada lomba foto tingkat yang sebaya gitu. Jadi kitanya juga nggak terlalu minder dan memang dididik untuk menjadi percaya diri dalam mengikuti lomba-lomba foto selanjutnya. Dan kemudian setelah kan memang pada saat itu saya SMP-nya juga pindah sekolah. Jadi memang nggak ada si bidik fun fotografi ini juga datang ke sekolah saya, tapi memang nggak ada peminatnya kalau di sekolah saya itu yang baru. Di SMP Singasana itu emang nggak ada peminatnya gitu. Jadi akhirnya mereka nggak ngajar di sekolahku karena nggak ada peminatnya. Jadi ya otomatis aku juga nggak bisa terusan ikut lomba dari bidik gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ikut lomba yang di luar bidik. Jadi yang walaupun tingkat SMA atau tingkat sama senior-senior sama umum juga aku coba ikut gitu. Dan waktu itu aku ingat banget ikut lomba fotografi Haris di Cium Bulawit. Dan di situ benar-benar sebelum ikut lomba fotografi itu nggak punya laptop buat, kan memang harus on the spot jadi ngedit segala macam gitu kan. Nah tapi nggak punya laptop, akhirnya ya udahlah karena memang orang tua aku juga melihat ada prestasi nih, ya udahlah beliin laptop gitu sebelum lombanya gitu. Terus pas ikut memang hasilnya kalah lah karena aku juga nggak ngerti harus motret apa, terus semuanya senior sampai pada saat aku ngumpulin hasil foto juga kan memang di Photoshop itu harus diganti image size-nya. Dan aku nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi untungnya pada saat itu ada om yang bantuin aku gitu. Ada om-om fotografer di sana yang bantuin aku. Om ya. Kemudian
Setelah itu, setelah beberapa lomba fotografi umum yang saya ikuti, akhirnya ada yang tembus nih satu di lomba fotonya Kakolat waktu itu tahun 2015. Dapat harapan 2, kemudian tapi memang ini pengalaman yang berharga karena pada saat ini saya diundang ke Gedung Sate, kemudian langsung menerima penghargaan di depan panggung juga, kemudian jadi yang termuda juga yang dapat penghargaan ini gitu, walaupun memang cuma harapan 2 gitu. Dan foto ini juga seperti yang saya bilang, memang setelah mengikuti beberapa lomba foto, saya terpikir untuk mengkonsep terutama dalam lomba fotografi ini, karena di mana lagi saya bisa dapat nyenek-nyenek kayak gini gitu kan. Jadi saya mengkonsep ini adik saya di sebelah kiri sama di sebelah kanannya ada apa ya, oma sepupu gitu. Ya udahlah langsung. Kemudian memang ada beberapa versi, ada yang lagi nyisirin segala macam, tapi yang tembus yang ini, dan saya menjadikan foto ini black and white supaya lebih dapat aja gitu pesannya, sama lebih apa ya lebih dramatis lah fotonya gitu. Kemudian ini adalah momen di mana aku bisa ketemu sama sekretaris Jenderal Kemdikbud pada saat itu, karena saya menjadi kontributor foto untuk buku Dasar Sila Bandung dulu dan kini. Dan memang di sini adalah momen di mana aku mulai mengenal senior-senior. Contohnya kayak di foto sebelah kanan ini ada Om Ray Bahtiar. Kemudian itu ada Pak Riyadi Raharja, emang dia yang mendirikan Bidik Fan Fotografi dan tentunya memfasilitasi saya untuk mengirimkan foto yang bisa dikurasi dan masuk ke buku ini. Dan selanjutnya ini adalah foto yang lolos kurasi. Jadi dari 8 foto ada lolos kurasi 2 foto. Dan yang di sebelah kiri ini ada foto Gedung Merdeka. Saya foto menggunakan fisheye. Kemudian yang di sebelah kanannya ini foto Tugu Dasar Bandung. Dan memang dan itu menjadi kebanggaan tersendiri karena memang fotonya ini dimasukkan ke dalam buku Dasar Bandung yang kemudian dimasukkan dijadikan souvenir untuk delegasi konferensi Asia Afrika yang datang pada saat itu gitu. Di tahun itu memang ada konferensi Asia Afrika gitu. Dan buku ini dijadikan souvenir buat mereka. Selain itu memang foto saya yang Tugu Dasar Bandung ini ikut merekam waktu gitu, karena memang sekarang kan Tugu Dasar Bandung udah bukan di Simpang 5 lagi, tapi udah dipindah ke Asia Afrika gitu kan. Dan saya merasa bangga karena bisa merekam momen-momen ini gitu sebelum dia benar-benar dipindahkan. Dan tampaknya kalau sekarang juga udah mulai rusak gitu, udah mulai terkena vandalisme juga gitu. Kemudian setelah saya selesai untuk mengikuti lomba dari Bidik Fan Fotografi ini kan, saya masuk ke dalam komunitas-komunitas. Ada banyak sih, nggak hanya PAF doang gitu. Ada banyak, dan memang dari komunitas itu sendiri mengadakan pameran-pameran. Dan beberapa foto saya ini lolos kurasi juga di pameran. Contohnya kalau yang di pojok kiri atas itu pameran dari Bidik Fan Fotografinya sendiri. Kemudian di bawahnya lagi itu dari Mafia, komunitas fotografi di Bandung juga, dengan tema fotonya pokoknya model-modelnya kayak gitu, yang contemplative art gitu. Dan pada saat itu saya menggunakan multiple exposure karena memang memang saya sudah ganti kamera pada saat itu, karena menurut orang tua saya menghasilkan prestasi yang oke lah maksudnya, dan kemudian layak untuk membeli kamera yang lebih baik lagi gitu. Kemudian selain itu juga saya pameran bersama komunitas Mood Foto di BEC, dan fotonya ini menggunakan drone. Karena saya juga main drone sih, maksudnya sekarang juga. Kemudian yang di pojok kanan bawah ini juga foto-foto yang saya ambil waktu pergi ke Majalaya sama trip liburan sendiri gitu ke ke daerah Jawa Tengah sana. Kemudian di sini adalah
memang ini nggak jadi juara, tapi saya ingin sedikit sharing pengalaman saya mengikuti lomba fotografi ini. Jadi memang pada saat itu saya menjadi fotografer termuda yang ikut lomba fotografi ini. Jadi memang workshopnya ini juga menurut saya bagus karena ada workshop hunting sama kompetisinya juga, dan kompetisinya ini bukan bukan lomba foto yang di juri tertutup gitu. Jadi kita semua sebagai peserta ikut andil untuk voting dan mengomentari foto-foto teman yang lain gitu. Tapi memang keputusan terakhirnya tetap pada juri gitu. Dan waktu saat saya ikut lomba fotografi ini masih di SMP, dan kemudian karena temanya selalu kayak kalau saya mengikuti lomba foto memang selalu ya tema, kemudian menyesuaikan dengan tema. Dan temanya di sini adalah potret kotaku. Jadi memang selalu kalau di Bandung itu apapun lomba fotografinya saya selalu hunting ke Gedung Merdeka. Karena memang itu yang menjadi icon, dan memang lomba fotonya ini diselenggarakannya dekat di Gedung Merdeka, di perpustakaannya gitu. Jadi memang ya udahlah, berarti nggak usah jauh-jauh sini aja. Awalnya memang motretnya cuman ya dia lagi bersih-bersih terus nggak pakai slow speed, biasa aja, dan saya merasa itu biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada hal-hal yang menarik kalau cuman motret biasa, cuman motret gitu aja gitu maksudnya. Jadi akhirnya saya menggunakan metode slow speed di sini biar fotonya semakin lebih menarik lagi gitu dibanding foto ya maginya itu kan kayak foto dokumentasi biasa gitu, nggak ada kedinamisan di dalam fotonya gitu. Dan memang saat pembahasan foto di gedung di perpustakaannya tadi itu memang banyak sekali yang kaget dengan foto ini, dan kemudian saat itu kan pembicaranya jurnalis senior di media Indonesia, Om Haryanto Bujil, dan dia kaget sama foto ini. Ini siapa yang punya foto ini katanya. Dan kemudian ya aku ngacung lah, ini kan foto aku gitu. Terus memang pada saat itu di akhir acara dia bilang sama saya katanya, waduh ini gimana ceritanya kok kamu bisa ngambil foto kayak gini, di mana yang lain cuma ngambil fotonya momen-momen biasa aja, kemudian gedungnya doang atau misalnya orang-orangnya doang, foto street biasa gitu, kok kamu bisa ngambil idenya kayak gini gitu. Dan memang foto ini masuk nominasi gitu 10 besar. Jadi ini yang memang setelah ikut lomba fotografi ini saya merasa semakin percaya diri untuk maju di tingkat nasional dan berkompetisi bersama senior-senior gitu, karena memang saya percaya saya punya kemampuan untuk maju terus gitu. Kemudian ini lomba foto nasional tapi dari pelajar Komunitas Sungai Indonesia. Jadi di sini saya mendapatkan juara 2 dan lombanya ini ambil fotonya di Kota Baru Parahyangan. Jadi memang di waduknya itu ada banyak aktivitas nelayan yang sedang menjaring ikan segala macam gitu, dan memang temanya itu kan pas banget, maksudnya Komunitas Sungai Indonesia, dan kemudian ya udah saya masukin fotonya, kemudian dapat juara 2. Nah ini juga sama, waktu itu masih SMP juga, tahun 2015, dan berkompetisi dengan sama di tingkat umum juga, dapat juara 4, Bandung Air Show 2015. Dan memang pengambilan fotonya ini ada dia memfasilitasi untuk kita bayar, kemudian naik ke pesawat Hercules gitu. Dan di pesawat Hercules itu juga banyak fotografer senior lainnya yang ikut gitu. Memang pada saat ini cuacanya juga memang nggak terlalu bagus, jadi memang saya juga nggak bisa dapetin foto orangnya lagi terjun terus sambil langitnya biru ada awannya segala macam, itu nggak bisa karena memang dari jadwalinnya jam segitu untuk terbang gitu. Dan akhirnya foto ini mendapatkan juara 4. Dan memang pada saat itu banyak orang yang heran, kok anak kecil mau sih naik ke pesawat Hercules, kan ngeri gitu maksudnya. Apalagi saya ini aku ngambil fotonya jadi memang kalau yang fotografer yang lainnya itu ngambilnya agak dari dalam gitu. Kalau aku di paling luarnya ini, makanya bisa dapat maksudnya tanpa ada gangguan gitu.
Emang karena aku duduk di paling pojoknya gitu, di paling keluar ke arah luarnya gitu. Dari kecil udah rebo ya. Kemudian ini karena memang saat itu saya memberanikan untuk ikut lomba foto di Instagram. Kan kalau di Instagram itu kan lebih banyak lagi dan se-Indonesia kan lombanya. Maksudnya apa ya? Pasti berbagai macam orang itu submit foto dan kemudian pasti foto-fotonya keren juga gitu. Tapi di sini aku berhasil membuktikan bahwa seorang anak ini 2017 berarti mau naik SMA kelas 1 bisa mendapatkan juara ketiga gitu, walaupun ketiga tapi lomba fotonya nasional gitu dan dijurikan dari sekian banyak foto yang ada gitu, bisa ribuan kan. Dan ini juga sama kategori pelajar, juara 1 lomba foto 24 jam dengan tema Legenda Bandung. Jadi ini memang diselenggarakan dalam acara pameran foto Memory of Life. Jadi apa ya, fotografer apa yang ada di komunitas Legend ini mengadakan pameran dan mereka juga mengadakan lomba foto. Dan memang uniknya di sini lomba fotonya itu memang dikasih waktunya cuma 24 jam, benar-benar 24 jam. Jadi jam 10 pagi mulai start hunting foto, kemudian besoknya jam 10 pagi lagi harus submit foto gitu. Dan hal pertama yang saya pikirkan tentang Legenda Bandung, ya saya harus pergi ke Boska, kemudian motret apa ya, atau mungkin motret kulinernya Bandung gitu. Dan akhirnya ini jam 4 subuh saya pergi ke Boska, dan memang beruntungnya itu saya mendapatkan foto bulan di situ. Jadi ini bukan matahari atau apa, tapi ini bulan. Dan memang pengalaman menarik di sini adalah saya lupa bawa tripod, jadi pakai tas gitu di sangga-sangga gitu lah pokoknya. Dan fotonya juga apa ya namanya, ngejepretnya juga setengah mati karena harus harus diem gitu kan biar nggak shaking gitu. Tapi ya terbayar lah karena juara 1 di lomba fotonya. Terus lomba di foto yang lainnya itu karena saya submit 3 foto, kemudian yang satu ini kan juara 1, yang satu laginya itu masuk finalis gitu fotonya. Fotonya Peyem Badung. Dan ini baru-baru juga juara 1 Canon Street Pixmatografi Bandung, kategori pelajar. Dan mungkin saya adalah satu-satunya peserta yang pergi jauh sampai ke alun-alun Bandung, dan memang ini lomba fotonya diselenggarakan di Ahmad Yani, tapi memang dari awal karena nanti selanjutnya saya akan sharing juga tentang pengalaman saya ikut Canon Foto Marathon di tahun 2015, dan ini juga mengusung tema yang sama, jadi dikasih tema terus langsung, bukan dikasih tema sih, maksudnya harus langsung apa ya, dengerin pengumuman apa kejelasan tata apa ya aturan lomba fotonya, terus langsung hunting dan diberikan waktu sekitar berapa ya, saya lupa, maksudnya sekitar 2 jaman atau kurang atau 1,5 jam doang malah. Dan awalnya saya memang berpikirnya langsung ke alun-alun Bandung, tapi pesimis juga karena takutnya pas balik lagi buat submit fotonya telat gitu. Tapi ya memang karena sebelumnya udah terpikirkan idenya buat pergi ke alun-alun Bandung, ya jadi memang saya nggak membuang-buang waktu lagi buat berpikir di sana apa sih yang harus saya foto, kemudian mau konsep apa, nggak terpikir sih, jadi langsung aja pergi ke alun-alun Bandung. Dan memang di alun-alun Bandung ini sangat ramai dengan anak-anak yang main bola, dan kebetulan juga saya mendapatkan foto adik-adik ini sedang bermain bola, dan ini nggak dikonsep teman-teman, jadi benar-benar aku foto cuman pendekatan, cuman kayak ngomong halo deh, aduh seru ya mainnya gitu, cuman gitu-gitu aja gitu, karena aku nggak mau setting kan karena street gitu, nanti malah kontroversi lagi. Karena habis aku menang juara lomba foto ini langsung ada yang nanya ke aku, ini di setting ya? Terus aku bilang enggak, ini nggak di setting. Jadi langsung ditodong, disangkanya aku di setting padahal enggak gitu, cuman nggak ngarahin gaya, nggak apa, cuman ketemu terus pendekatan sedikit, terus ya pulang lagi ke Ahmad Yani karena harus buru-buru submit foto kan. Kemudian ini
pengalaman aku ikut kan foto maraton Indonesia. Ini yang pertama kalinya aku ikut di tahun 2015. Pada saat itu temanya kalau nggak salah terbang tinggi, dan memang di mall ini juga ada lukisan kayak gini gitu. Dan apa ya, pertama kali ikut kanan foto maraton Indonesia itu emang kaget gitu, karena eh, gimana, aduh, apa maksudnya, cuma dikasih waktu berapa, cuma sejam, kurang lebih sejam, terus harus langsung submit foto, nggak boleh telat pula, kalau telat kan nggak bisa submit lagi gitu kan. Terus ya udahlah, akhirnya karena memang kan pertama kali ikut pasti shock juga gitu, karena aduh ini cuma sebentar ini gimana, nggak bisa mikir apa-apa kan. Jadi ya udah, saya berusaha cari fotonya di dalam mallnya aja gitu, karena memang saat itu diadakannya di mall juga gitu. Kemudian saya awalnya cuma motretnya, nggak ada topik kanannya ini. Awalnya cuma foto ini aja, burung elangnya biasa, nggak ada apa-apa gitu. Tapi balik lagi saya mikir, waduh, kalau ditandingin sama pelajar-pelajar yang jumlahnya ribuan ini, masa fotonya kayak gini, dan pasti banyak banget pelajar yang ngasih foto kayak gini juga gitu kan. Gak mungkin cuma aku doang yang motret kayak gini doang. Jadi akhirnya ya udahlah, tambahin pakai multiple exposure, tambahin topik Canon gitu. Dan memang akhirnya dapat finalis, dan waktu itu memang senang banget, maksudnya kan finalis di antara ribuan pelajar yang pelajarnya kan, maksudnya di sini aku 2015 itu masih SMP gitu. Yang lain kan ada yang SMA gitu, terus ada yang pada jago-jago segala macam, sampai bawa motor gitu. Aku juga bingung gimana ceritanya bawa motor, terus pergi-pergi ke Jakarta kemana. Jadi emang ini pertama kalinya pengalaman aku ikut foto maraton, dan fotonya sendiri diambil di mallnya itu sendiri gitu. Karena di kanan foto maraton selanjutnya, kalau di tahun 2016 sih aku ikut, tapi memang gagal gitu. Gagal total, nggak dapat finalis, nggak dapat apa. Tapi memang di tahun selanjutnya lagi 2017, saya mendapatkan juara 1. Dan memang sebelum saya pergi ke kanan foto maraton di Jakarta yang tahun 2017 itu, saya ikut lomba foto kanan foto maraton roadshow-nya gitu, ya, dengan tema laut, dan mendapatkan finalis. Kemudian fotonya dipamerkan di Baywalk Mall Pluit, di mana kanan foto maraton Indonesia 2017 itu diadakan di sana. Kemudian ini fotonya yang menang kanan foto maraton 2017. Dan belajar dari pengalaman sebelumnya, saya ingin mencoba untuk pergi, apa ya, maksudnya kan kalau selama ini aku motretnya cuma di dalam mall aja gitu. Karena memang kan orang Bandung terus mau kemana, ke Jakarta gitu kan. Terus tapi memang akhirnya di Kanan Foto Marathon 2017 ini, saat itu temanya milenial gitu kan. Terus apa ya, mikir-mikir gitu. Apa yang milenial gitu kan, pasti berhubungan dengan gadget gitu, komputer gitu. Dan memang di Kanan Foto Marathon 2017 ini saya jauh lebih prepare gitu. Saya sampai bawa properti, bawa lensa fisheye juga supaya fotonya beda dari yang lain gitu. Kemudian saya terpikir untuk pergi ke warnet. Jadi saya cari warnet, terus apa namanya, naik Gojek gitu ke warnetnya. Terus dan di warnet ini juga awalnya saya bingung gitu, karena di warnet gini cuma motret orang kayak komputer gitu. Tapi memang saat di warnetnya aku izin ke pemiliknya, oh boleh nih, kamu ke atas aja gitu. Dan kebetulan memang di atas, di lantai 2 ini ada 3 anak yang lagi main game, dan apa ya, saya berpikir untuk langsung ambil high angle terus pakai fisheye supaya fotonya benar-benar beda dari yang lain gitu. Dan akhirnya submit dan jadi juara 1. Kemudian memang karena aku merasa bahwa foto ini udah lumayan gitu. Maksudnya kalau di kategori pelajar itu dilombainnya bukan per tema, tapi 3 tema langsung dilombain semuanya gitu. Jadi dari ribuan foto dari 3 tema itu semuanya langsung dilombain. Dan di tema-tema selanjutnya memang fotonya ya biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang menarik yang aku foto itu. Dan tapi memang di awal aku udah prepare, kemudian udah pikirin konsepnya, dan kemudian memikirkan matang-matang idenya yang supaya sesuai dengan temanya. Dan akhirnya
di tema satu ini milenial dapat juara 1. Kemudian ini juara 2 lomba foto jurnalistik di The Journey of Journalism yang diadakan oleh Institut Pertanian Bogor di tahun 2017 ketika saya masuk SMA. Dan di sini fotonya jadi ini memang nggak diburu-buru kayak Canon foto maraton atau Canon Street Pix fotografi sebelumnya gitu. Jadi lebih santai, cuman huntingnya cuman motret-motret atau kalau udah punya stok foto bisa langsung kirim gitu. Tapi memang di foto ini memang ada niat untuk waktu itu hunting makro. Terus pas pulang-pulang ketemu sama ibu-ibu ini, kemudian ya udahlah saya minta izin foto, kemudian ngarahin mereka untuk bergaya supaya ketawa segala macam, dan akhirnya dapat juara 2 di lomba foto jurnalistik ini. Slide-nya ganti kayak, oh ya oke. Kemudian sama sih, maksudnya selain ikut lomba fotografi juga tetap aktif ikut pameran foto. Kemudian di sini saya menjadi peserta termuda pameran foto PBM Landscape, komunitas fotografi landscape di Bandung. Dan pada saat itu memang banyak sekali tokoh-tokoh fotografi terkenal yang datang. Contohnya ada Om Roy Genggam. Dan walaupun memang cuma satu foto, tapi buat saya ini berharga karena fotonya bisa lolos kurasi, terus dijadiin buku juga, katalog gitu. Dan jadi peserta termuda di situ. Kemudian sama ini pameran-pameran lainnya. Dan sebelah kiri ini pameran bidik bersama Kofaba. Kemudian di sebelah kanannya pameran pasar foto di Click Square. Dan memang foto-foto yang ditampilkan di sini semuanya harus dibuat BW. Dan saya mengambil foto yang ini, yang finalis kemarin itu, yang juara 1 yang sebelumnya itu yang saya bilang cuma dapat finalis selain juara 1, dan ini fotonya kemudian saya edit untuk jadi BW. Dan baik lagi, kalau aku hunting selalu tempat yang memang aku udah tahu gitu. Jadi ini di Cibaduyut tempatnya, dekat tempat tinggal aku gitu. Memang di sini aku minta ibunya untuk berpose kayak gitu, kemudian di belakangnya pakai flash supaya ada berdimensi lah, karena kalau nggak pakai flash fotonya kayak amburadul gitu. Kemudian fotonya juga biasa aja gitu, nggak ada something yang spesial, apalagi backgroundnya juga berantakan gitu. Dan ini juga foregroundnya juga sebenarnya berantakan karena kan ya dagang, masa aku suruh pindah-pindahin semua dagingannya kan nggak mungkin gitu. Jadi ya udah seadanya aja pakai flash dari belakang gitu. Kemudian ini tahun 2017 tengah bulan di bulan Mei atau April gitu. Memang karena sebelumnya saya mengikuti lomba foto maraton Indonesia yang 2017 itu yang juara 1, saya mendapatkan email untuk mengikuti audisi foto face off. Jadi memang audisinya ini juga ketat sekali karena di Jogja dia ngadain audisi. Kalau di Jakarta juga waktu itu sih kalau nggak salah nggak ada, tapi di Jogja itu banyak ada audisi on the spot buat syuting foto face off gitu. Tapi kalau aku memang di email, jadi audisinya itu kirim email video memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris. Kemudian jadi memang udah lolos video ini juga masih diseleksi lagi gitu, kayak ngomong lagi gini. Kemudian ditanya lebih dalam lagi tentang karir di dalam fotografi gitu. Dan beruntungnya aku terpilih menjadi salah satu kontestan foto face off yang dari Indonesia. Itu sebenarnya cuma diambil 4 gitu.
Dan ya walaupun kalah di sini, tapi selanjutnya di tahun 2017 itu saya menang Canon Photo Marathon itu gitu. Dan ini aku mau putar sedikit video cuplikannya foto face off. Bintan is the picture-perfect battleground for Photo Face-Off's Indonesia leg. In 3, 2, 1, go! Campfire will be your light source. I feel confident with this competition. The light is up to it. Panas? I think I chose the wrong pictures. Time's up! Photo Face Off. Presented by Canon Photo Marathon. Dan di foto face off ini aku ingin sedikit jelaskan gitu. Foto face off adalah ajang reality show yang disupport sama Canon Photo Marathon Asia, dan program TV ini ditayangkan di History Asia Channel. Kemudian memang pada saat itu di konferensi persnya aku nggak bisa hadir karena memang lagi di China buat ikut kongres FIAP, kongres federasi perkumpulan di internasional gitu, FIAP di China. Jadi memang sayang sekali aku nggak bisa ikut pemutaran filmnya sama konferensi persnya. Tapi memang hal yang membanggakan adalah saya menjadi peserta termuda dalam sejarah foto face off Asia dari season 1 sampai 4. Jadi waktu itu memang ada yang season 3 itu anak kecil juga, tapi lebih tua setahun atau 2 tahun gitu dari aku. Dan aku menjadi salah satu yang paling muda dalam sejarah gitu. Ya walaupun nggak menang di di syuting Indonesianya ini, tapi mendapatkan pengalaman yang berharga, kemudian bisa masuk TV itu kan maksudnya ya udah seneng lah gitu. Karena memang untuk audisinya sendiri juga nggak mudah masuknya, karena dari ribuan orang yang ada di Indonesia cuma 4 yang pilih buat syuting gitu. Dan 4 kontestan yang terpilih dari Indonesia ini berkompetisi, dan yang menangnya itu memperebutkan tiket ke final, dan di finalnya itu bertanding sama peserta-peserta foto face off yang dari negara lain gitu. Kemudian ini juga sama, aku ikut lomba fotografi nasional Borobudur Foto Kontes 2017 dan dapat juara harapan. Memang uniknya ini aku awalnya nggak tahu, maksudnya kurang tahu lah, maksudnya lomba fotografi yang bergengsi di Indonesia itu saat itu apa aja sih. Tapi memang uniknya saya tahu lomba fotografi ini setelah motret sunset di Candi Ratu Boko. Kemudian waktu keluar dari kompleks candinya itu saya lihat ada brosur Borobudur Foto Kontes. Jadi memang awalnya nggak tahu, tiba-tiba ada brosur Borobudur Foto Kontes nih. Ya udahlah difoto terus cobain ikut, karena memang saat itu lagi trip liburan ke Yogyakarta sama keluarga gitu. Kemudian memang akhirnya setelah saya lihat si brosurnya itu, jadi saya sampai bela-belain pergi ke hotel yang memang punya akses langsung masuk ke Borobudur Foto Kontes, ke Candi Borobudur, dan maksudnya kan kalau lewat hotel itu saya bisa motretnya pagi-pagi, karena kalau lewat pintu gerbang utamanya Borobudur itu nggak bisa motret langsung pagi-pagi, jadi baru bukanya jam 8 atau jam 9, tapi kalau yang lewat hotel ini bisa jam 6, jadi bisa dapat momen sunset gitu, momen sunrise. Memang kalau yang sunsetnya juga saya dapat, tapi memang kurang bagus gitu, karena memang nggak beli package yang buat eveningnya gitu, tapi yang besok paginya, karena memang baru datang kan, kalau yang evening itu baru nyampe di hotelnya gitu. Kemudian memang saat saya motret di sini nih, suasananya nggak cuma 2 orang ini doang yang ada di foto, tapi banyak banget orang gitu. Memang ramai banget, dan untungnya memang saya mencoba untuk mencari angle yang berbeda gitu. Maksudnya saya pengen tetap dapat mataharinya, tapi pada saat itu kan semua orang pasti ngincer di depan ini nih, di depan stupanya ini banyak banget orang aslinya. Tapi aku coba motret dari belakang stupanya, dan memang tempatnya juga terbatas banget nih juga, aku motretnya dempet-dempetan sama tembok di belakang gitu.
Tapi akhirnya kebetulan juga memang nungguin momen orang bule ini motret, dan memang mereka ini dua-duanya sedang melakukan aktivitas memotret yang sama gitu, dan kemudian saya mencoba untuk menggeser-geser kamera gitu dan mendapatkan si sunrise-nya ini di dekat stupannya. Jadi memang fotonya ya lebih kelihatan artistik lah dibanding kalau cuman stupa terus langit dengan nuansa sunrise doang, itu menurut saya kurang. Jadi saya mencoba untuk berpindah-pindah angle, explore angle sedikit, dan mencoba untuk ngepasin si bulatan sunrise-nya ini di dekat stupanya gitu supaya fotonya lebih artistik lagi. Kemudian di SMA aku sendiri memang sekolah di BPK juga, jadi memang disuruh sama sekolah untuk ikut lomba foto Jabar Gumujeng ini yang diselenggarakan sama Semak 1 BPK Penabur Badung. Dan untuk hunting fotonya ini aku pergi ke Saung Angklung Ujo. Dan di Saung Angklung Ujo ini memang saat itu suasananya juga enak gitu, maksudnya nggak banyak pengunjung yang datang, dan memang tadinya mau ada sampai pokoknya nggak mungkin aku bisa dapat foto kayak gini kalau tempatnya saat itu crowded, karena memang sebelumnya itu harusnya ada tamu dari luar kota yang datang, tapi untungnya memang nggak jadi datang merekanya. Jadi aku bisa mereka tampil kemudian bisa motret dari agak belakang panggung gitu, karena kan nggak mungkin kalau ada tamu terus aku motret di dekat panggungnya gitu kan, nggak mungkin. Jadi memang beruntung banget gitu untuk mendapatkan momen ini, dan akhirnya dapat email bahwa masuk finalis 15 besar gitu. Tapi aku pikir kan diundang ke Semak 1 BPK Penabur Bandungnya. Tapi memang aku mikirnya paling cuman ikut workshopnya Om Dudi terus diumumin langsung gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata di situ dari 15 orang yang terpilih ini harus presentasi lagi gitu, presentasi karyanya, teknis pengambilan fotonya, terus kenapa ngambil fotonya gini, apa yang mau diceritain dari foto ini. Dan di situ aku ceritain semuanya gitu, maksudnya kenapa sih harus ngambil dari belakang panggung ini, terus kenapa harus dan kemudian aku juga ceritain momennya gitu, maksudnya memang ngincar momen si dalangnya itu lagi ekspresif lah gitu, maksudnya nggak biasa-biasa aja cuma nampilin biasa-biasa gitu. Dan kemudian pengambilan angle-nya juga menurut aku penting, karena kalau dari depan doang itu kurang biasa aja gitu, kayak foto-foto dalang yang kayak biasa. Tapi ini memang untungnya saat itu karena sepi, bisa motret si dalangnya ini dari pinggir gitu. Jadi memang lebih leluasa lah saat motretnya juga, dan lebih bisa mikirin konsepnya harus motret kayak gimana gitu. Dan ini pameran foto internasional yang barengan sama PAF pada saat itu. Kumpulin foto kemudian dikurasi, dan ini hasil fotonya saya ambil di Semarang, dan foto ini memang saya pergi ke si vihara ini memang memang nungguin dari sekitar jam 4 sore gitu, kemudian motret-motret di dalamnya. Kemudian memang pada saat itu saya terpikir cuma motret biasa-biasa gitu, kayak portret si viharanya, kemudian dari angle bawah cuma kayak gitu. Tapi sebelum aku pulang ngelihat ada pita-pita yang pita-pita doa kayak gitu, dan aku terpikir untuk motretnya di framing gitu, jadi supaya fotonya nggak kayak foto-foto vihara di Google gitu, jadi beda sendiri. Dan memang saat itu memang ngincar blue hour-nya juga gitu. Kemudian ini dapat second most voted picture in Contemporary Photography Festival 2018. Dan ini lombanya dikasih tahu sama Om Robert. Ada lomba ini, terus ya udah submit sekitar berapa foto gitu ya, 5 foto, dan lolos kurasi untuk pameran di Arabnya
di Dubai-nya itu sekitar 3 foto. Ada foto-foto yang lainnya, dan di sana itu diadakan voting secara anonim gitu. Jadi memang aku juga nggak tahu kalau foto-foto ini juga di voting gitu ternyata di sana. Dan memang mendapatkan juara kedua untuk votingnya gitu. Foto ini fotonya Ibu Minuk sama Opalo di Lasem. Dan di trip Lasem ini memang saya pergi ke Lasem sebelum Lasem mulai viral gitu. Dan memang Opalo ini ngajakin untuk masuk ke dalam rumahnya gitu, kemudian ngobrol-ngobrol, dan saya minta mereka untuk foto kayak gini gitu. Karena menurut saya ini saya ingin memasukkan unsur mereka human interest-nya ada, terus ada background pintu-pintu Lasemnya gitu. Jadi memang biar fotonya lebih bercerita gitu. Kemudian ini lomba foto Beijing 2018. Foto ini diambil di Myanmar saat itu menggunakan drone saat momen sunset, dan memang ini lokasinya itu di bagian Myanmar, dan memang selalu kalau peternak-peternak di sana selalu ngajakin sapi-sapinya untuk pulang gitu. Dan memang pas banget momennya mereka sedang jalan pulang, dan ya udah langsung naikin drone gitu daripada aku cuma motret pakai kamera dengan angle yang pasti semua orang punya juga gitu. Ya, langsung naikin drone, kemudian mataharinya oke, lightingnya oke, dan langsung jepret. Jadi makanya ada shadow-shadownya ini memang karena momennya itu lagi sunset gitu. Dan di foto Beijing ini memang ini adalah momen di mana aku mulai go internasional. Sebelumnya kan di pameran Dubai itu yang most voted photo itu. Dan ini benar-benar aku diundang ke Beijingnya langsung untuk menerima penghargaan, dan membanggakannya lagi aku terpilih untuk menjadi perwakilan dari para pemenang untuk membuka pidato pembukaan pamerannya mereka di sana. Jadi memang vibes foto Beijing 2018 ini, dan memang selalu diselenggarakan setiap tahun ini, memang sangat memang pemerintah China mengeluarkan dana yang gak sedikit gitu buat melakukan pameran foto Beijing ini. Dan memang di sana ini foto yang di kanan bawah ini foto saya saat sedang melakukan pidato, dan kemudian di foto Beijing ini juga memang banyak petinggi FIAP dan PSA yang datang. Selain itu juga dari komunitas fotografi di China, dan mereka semua juga berpameran. Jadi kita nggak cuman sama anak-anak yang sebaya doang, tapi bersama dengan fotografer-fotografer senior juga, karena memang setelah pelaksanaan penerimaan medali ini, memang pada saat malamnya juga peserta-peserta yang pemenang itu diundang untuk nonton penghargaan fotografer-fotografer senior yang mendapatkan Golden Dragon Awards gitu. Tapi lomba fotografi juga, dan memang dari situ saya belajar banyak dari fotografer senior itu, bahwa memang fotonya juga keren-keren. Dan di sini saya merasa semakin membuktikan bahwa saya telah membuktikan bisa go internasional, kemudian sampai diundang ke Beijing. Dan di foto Beijing ini ada red carpetnya gitu kan, dan memang ada konferensi persnya juga gitu. Jadi ya benar kayak fotografer itu dihargai gitu di sana, dan bahkan semuanya ini didanai sama pemerintah China-nya sendiri. Bahkan aku diundang ke sana juga ditanggung gitu, biaya travelnya, biaya hotelnya, kemudian biaya ada coaching kliniknya juga gitu di sana. Keluar nggak ini slide-nya? Saya cek keluar. Oke. Terus ini juga semenjak
saya menangkan award di foto Beijing itu sama yang di Dubai itu memang aku mulai berani untuk ikut salon fotografi internasional gitu. Dan memang pada saat itu ada salon fotografi internasional Cross Continental Circuit di tahun 2016. Dan memang di tahun 2016 ini foto-fotonya cuma accepted doang gitu, tapi ya lumayan lah untuk seorang yang baru pertama kali ikut salon fotografi gitu di dunia internasional. Dan untuk di 2 tahun selanjutnya di 2018 saya mendapatkan trofi untuk kategori youth di Cross Continental Circuit 2018 dengan mendapatkan poin tertinggi gitu. Jadi dapat trofi untuk kategori youth-nya gitu. Dan memang ini juga wording-nya sama dari Jakarta sama Bu Agatha. Dan memang saya merasa terpacu lagi untuk mengikuti salon fotografi, apalagi untuk setelah mengetahui adanya gelar-gelar gitu kan, karena memang pengalaman sebelumnya saya pernah mengikuti foto kongres FIAP di Korea sama di Beijing gitu, waktu itu diajakin sama Pak Solihin. Dan di situ juga waktu itu memang belum terlalu ngerti, oh maksudnya ada ngambil gelar gitu ya, kok semua orang pada pakai pin, kok aku enggak gitu kan, nggak ngerti jadi apaan sih. Terus memang setelah ikut salon fotografi ini tahu gitu, wah ini poin-poinnya itu ternyata bisa dikumpulin buat ngambil gelar gitu. Dan memang di setelah CCC 2018 ini saya juga ikut lagi CCC 2019, memang nggak dapat poin tertinggi tapi dapat best shoot untuk salon yang di South Afrikanya. Jadi untuk perolehan poinnya sih di peringkat kelima, tapi untuk si award-nya itu dapat best shoot di South Afrikanya. Dan ini selanjutnya ada lagi di dunia internasional lagi. Kali ini dari Photographic Society of America. Waktu itu diajakin sama Bu Agatha, Vice Presidennya untuk Photographic Society Amerikanya. Dan memang jadi dari foto-foto ini foto, dan yang satunya ini berjudul Wallakiri Beach at Dawn dan mendapatkan juara 1 untuk kategori landscape. Dan fotonya sama profil aku itu dimuat di PSA Journal di tahun 2019 di jurnal yang September. Dan memang fotonya ini dipamerkan di PSA International Conference di Spokane di Washington itu. Terus kemudian selain itu juga ada 2 foto yang disubmit, yang satu laginya itu dapat accepted dalam kategori arsitektur. Foto ini saya ambil di bukan arsitektur sih, color biasa, color projected color di Youth Showcase 2019, dan foto ini diambil di Singapura pada saat itu. Dan memang saya merasa bahwa maksudnya kan submit foto tapi bisa dua-duanya masuk, yang satu accepted, yang satu juara 1, terus langsung di profilnya dijadiin istilahnya dimasuk PSA Journal gitu. Maksudnya kan PSA Journal itu kan abadi, semua orang bisa lihat dari tahun ke tahun. Dan di lomba foto ini aku dapat hadiah $175. Lumayan lah maksudnya. Hadiah ini memang yang menjadikan saya untuk percaya diri mengambil dan ikut salon-salon fotografi internasional. Nah, ini kan sebelumnya memang ikutnya cuma yang youth, antar pelajar aja. Tapi memang karena sejak kejadian-kejadian sebelumnya ini, saya semakin percaya diri untuk ikut lomba salon fotografi di tingkat yang umum gitu. Maksudnya nggak youth lagi, tapi umum. Dan saya mendapatkan honorable mention untuk Third International Contest Unlimited Photo 2019 gitu. Dan fotonya ini saya ambil pakai drone waktu di Myanmar. Dan ini juga sama, honorable mention lagi di Rhodos Salon
Eight Greek Photographic Circuit 2020. Dan foto ini memang selain motivasi saya yang karena ikut lomba kemudian juara, memang saya ingin lebih memperkenalkan karya-karya keunikan keindahan alam di Indonesia gitu. Dan caranya itu dengan ikut calon fotografi di luar negeri gitu. Ini juga sama dapat ICS Honorable Mention, Fort Mirror Exhibition Edenvale di South Africa. Dan fotonya ini diambil di Padang, sama balik lagi memperkenalkan kebudayaan Indonesia gitu di Padang. Kemudian ini di Continental Circuit di di waktu itu dipamerkannya itu di Dubai sama di di Serbia sama di Dubai kalau nggak salah, dan dapat GPU bronze medal, dan foto ini sama diambil di Myanmar. Jadi memang selalu kalau aku ikut trip itu ngambil fotonya itu pokoknya semuanya itu harus bisa masuk salon gitu. Jadi benar-benar semuanya itu terkonsep, kemudian memang semuanya itu harus ada momen, kemudian harus diambil dengan perfect, karena memang aku juga nggak mau ngedit banyak-banyak lah gitu, maksudnya apa adanya aja, karena memang kategorinya juga travel kan, maksudnya ya apa adanya aja gitu, keindahan di negara lain ataupun di Indonesia saya ambil dan kemudian coba masukin ke salon fotografi, kemudian dapat award juga gitu. Kemudian nih selanjutnya dapat silver medal di Fifth Mirror Exhibition Penza 2020 di Rusia. Jadi ini baru kemarin sekitar 3 bulan kemarin dapat silver medal ini gitu. Dan foto ini diambil di Tabiang Takuruang di Sumatera Barat sana gitu. Sama ini fotonya juga diambil pakai drone. Jadi memang alasan saya ingin mencoba menggunakan drone adalah karena fotonya itu pasti berbeda dari yang lain, belum tentu semua orang punya foto itu. Contohnya kayak foto yang tadi gitu, yang ada nelayan lagi nangkep ikan itu, mungkin kalau orang lain motretnya dari depan gitu, biasa dengan latar belakang sunset biasa gitu. Tapi kalau pakai drone kan bisa dari atas, kemudian kelihatan lebih berbeda gitu angle-nya daripada yang lain. Karena kalau di salon fotografi itu kan memang harus motretnya juga, penjuriannya juga dari ribuan foto, dan nggak mungkin mereka liatin satu-satu. Jadi memang apa yang mereka lihat di mata itu menarik, ya pasti tembus ke babak selanjutnya atau bisa jadi juara gitu. Dan ini fotonya sama sih, keindahan pantai di Sumba. Dapat gold medal untuk foto Vivo Travel Section. Jadi ini rangkaian foto salon fotografi di Singapura. Ada 12 sirkuit gitu. Jadi ada 12 macam salon yang diselenggarakan sama Asosiasi Fotografer Singapura di sana, dan memang di salah satu salonnya, yaitu salon di Girap ini, dapat gold medal gitu untuk kategori travel. Dan jadi memang setiap orang yang dapat award di fotografi sirkuit ini bisa menjadi nominasi untuk memperebutkan hadiah golden ticket untuk foto trip di Malaka atau di Singapura. Sama yang di Singapura juga ada gitu. Jadi memang foto ini juga masuk nominasi, tapi ya hasilnya ya memang perlu ditunggu sampai semua 12 sirkuit ini beres gitu. Kemudian sebagai hasil dari semua acceptance, salon fotografi internasional, kemudian silver medal, gold, bronze, honorable mention, semuanya aku kumpulin buat ngambil gelar QPSA di Photographic Society of America. Dan memang ini baru didapetin di awal bulan sih, maksudnya memang ngajuinnya tahun 2019, tapi memang semuanya kan harus diverifikasi dulu untuk foto-fotonya, dan baru di tahun 2020 resmi mendapatkan gelar QPSA gitu. Ini juga sama, dapat sertifikat dari acceptance untuk foto-foto yang disubmit dengan patronage salon yang ada PSA-nya.
Kemudian memang semua salon yang saya ikuti itu rata-rata juga ada patronage selain dari PSA itu, selain itu ada juga patronage dari FIAP. Dan memang untuk mengajukan gelar FIAP ini, saya perlu mengumpulkan 5 foto untuk yang memang diminta sama mereka untuk menjadi koleksi abadi FIAP. Jadi foto-fotonya memang kebanyakan foto-foto yang saya ambil di Indonesia gitu. Yang ini di Sumba, kemudian di sebelah kanan ini juga di Sumba, kemudian selanjutnya juga ini di Argapura, dan sisanya ini yang foto-foto yang nelayan sama biksu ini di Myanmar gitu. Kemudian untuk pencapaian yang lainnya selain lomba fotografi, saya juga mendapatkan apresiasi dari Canon karena memang saya sendiri juga pengguna Canon, dan memang saya didaulat untuk menjadi fotografer tahun di 2019 pada saat itu. Jadi memang ditelepon kemudian terpilih untuk menjadi Sri Kandi Canon dan berkesempatan untuk membagikan karya-karya saya di Instagramnya Canon Indonesia waktu itu, dan mendapatkan apresiasi berupa koper sih waktu itu. Kemudian di tahun 2020 juga saya terpilih lagi untuk menjadi Sri Kandi Canon. Dan memang untuk foto-fotonya sendiri semuanya itu saya ambil di Indonesia karena memang Canon Indonesia untuk mempromosikan foto-foto Canon Indonesia di Indonesia gitu. Dan memang foto ini saya ambil di Cirebon, dan yang foto yang tadi itu yang saya ambil di Sumatera. Kemudian selain itu saya juga mengikuti diundang untuk sharing pengalaman, kemudian membagikan ilmu di komunitas di Bandung. Ada waktu itu tahun 2017, 2018 saya menjadi pembicara untuk berbagai tema. Jadi nggak cuma lomba fotografi aja, tapi memang mengenalkan bahwa dalam berfotografi itu perlu kreativitas. Kemudian untuk yang pada saat itu audiensnya anak-anak, untuk yang flyer ini saya mengajarkan cara memotret model dan memotret model untuk promosi brand kaos kayak gitu segala macam. Jadi memang saat ini juga ada lomba fotografinya untuk anak-anak, dan saya dijadikan juri gitu untuk menilai foto-foto dari anak-anak. Kemudian pencapaian selanjutnya adalah saya berhasil di ulang tahun saya yang ke-17 saya melakukan pameran tunggal gitu. Dan di sini memang ada teman-teman PAF yang hadir juga sama dari komunitas fotografi yang lain di ulang tahun saya yang ke-17. Jadi konsepnya itu di pameran tunggal saya ini saya ingin menampilkan 17 karya foto terbaik milik saya. Karena memang kan ulang tahun ke-17, jadi memamerkan foto-foto 17 foto terbaik yang pernah saya foto gitu. Dan ini foto-fotonya berbagai lokasi sih, jadi nggak cuma di Indonesia doang, tapi ada ini ada yang di Cirebon, kemudian di Myanmar, kemudian di Sumba, di Jepang, kemudian ada juga konsep fotografi model juga di sini, di Bali, di Sumatera gitu. Dan ini foto-foto yang lainnya. Dan memang dengan pameran tunggal ini saya berkesempatan untuk memamerkan foto-foto yang memang mungkin sebelumnya di Instagram belum pernah saya posting gitu. Dan semuanya ini aku kurasi sendiri sih, karena memang konsepnya Sweet 17 buat aku sendiri gitu. Jadi untuk memperkenalkan aja gitu, maksudnya aku memiliki bakat fotografi, kemudian menghasilkan karya-karya gitu. Jadi memang untuk tema Sweet 17 aku juga temanya adalah fotografi gitu. Jadi semua pencapaian saya ini dicapai tentunya nggak
cuman pakai apa namanya, nggak cuman dengan pengalaman-pengalaman aja gitu, tapi memang saya sendiri juga pada awalnya mulai dari awal gitu, maksudnya nggak langsung tiba-tiba bisa motret, bisa punya kamera bagus segala macem gitu. Sebenarnya enggak gitu, tapi di awal pastinya aku mengenal basic fotografi dulu gitu. Dari exposure triangle, terus gimana cara pakai fitur-fitur kamera, komposisi, pencahayaan, lighting, kemudian momen dan beberapa aspek teknis lainnya gitu, supaya dalam memotret itu tidak lagi menjadi masalah gitu. Maksudnya langsung motret tanpa ada tanpa ada hambatan gitu. Kemudian selanjutnya tentu saja seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, mengikuti workshop fotografi supaya mengenal lebih banyak genre fotografi lagi, kemudian melatih semakin bertumbuh lagi pengetahuan saya dalam fotografi, dan ikut pameran juga, ikut foto hunting juga gitu. Kemudian memang saya sendiri juga suka membaca gitu, jadi memang saya mulai membeli buku-buku foto, kemudian baca buku-buku foto yang saya peroleh dari hasil lomba fotografi gitu. Jadi memang nggak semuanya juga saya beli, tapi semuanya saya juga dapatkan dari lomba-lomba fotografi yang memang mengapresiasi dengan memberikan buku-buku fotografi gitu. Kemudian tentu saja emang untuk bisa mendapatkan gelar-gelar fotografi dan mengikuti memiliki penghargaan-penghargaan ini, saya selalu mengikuti lomba fotografi dan pameran bersama gitu. Karena kalau dari pameran bersama aku sendiri bisa tahu gitu, maksudnya wah foto ini nggak lolos kurasi, kenapa ya, maksudnya apa yang kurang gitu. Kemudian kalaupun lulus kurasi juga, maksudnya aku bisa mendapatkan pendapat dari orang lain gitu, maksudnya persepsi mereka tuh gimana sih lihat foto aku, kemudian gimana sih maksudnya apa yang kurang dari foto ini gitu, walaupun lulus kurasi apa sih yang kurang, atau mungkin kenapa foto ini kok kurang apanya gitu misalnya. Kemudian selain itu juga mengikuti lomba fotografi, mulai seperti saya juga mulainya dari tingkat SD, kemudian SMP, SMA, sampai akhirnya melaju ke umum untuk tingkat nasional dan internasionalnya gitu. Karena dari setiap lomba fotografi yang saya ikuti, memang kan sebelumnya juga sudah saya paparkan bahwa aku nggak ikut lomba fotografi seri kayak Canon Foto Marathon, kemudian CCC sirkuit kayak gitu, nggak cuma sekali dan langsung juara, tapi mengalami gagalnya dulu gitu. Dan dari kegagalan itu saya belajar untuk semakin terpacu untuk maju dan menghasilkan karya yang lebih baik lagi gitu tentunya. Dan memang karena saya aktif mengikuti lomba fotografi ini, akhirnya saya bisa mendapatkan gelar-gelar fotografi, kemudian diundang untuk workshop, kemudian saya juga menjadi percaya diri untuk memamerkan foto karya saya dalam pameran tunggal. Memang selain mengikuti pameran bersama ini, dan contohnya di Foto Beijing 2018 itu yang saya mendapatkan award, itu memang saya merasakan bahwa fotografi ini apabila kita melakukannya dengan gencar, dengan melakukan pameran-pameran segala macam, semua karya kita akan dilirik dan dunia fotografi itu akan semakin maju. Karena memang waktu di awal saya ikut lomba saya mengawali karir saya dalam fotografi, memang sebelumnya belum pernah saya juga belum mengerti maksudnya fotografi itu bisa ngapain aja, apa cuma motret-motret doang, cuma motret model doang, cuma motret still life doang gitu kan. Di awal kan memang aku mikirnya kayak gitu, atau cuma buat foto keluarga doang. Tapi dengan fotografi yang umum pun, yang awam-awam, yang baru pertama kali kenal apa sih itu fotografi, bisa wah berarti ternyata fotografi ini bisa mendapatkan award juga, bisa pameran juga, bisa dapat uang juga. Karena memang di karir fotografi ini saya nggak cuma ikut lomba doang sama pameran bareng doang, tapi saya juga mengerjakan beberapa job foto, dan memang yang paling seringnya itu untuk foto makanan sama company profile gitu. Jadi waktu itu saya pernah
memang karena si klien saya ini melihat bahwa saya bisa main drone juga gitu. Jadi saya disuruh untuk mempromosikan jadi membuat video promosi company profile untuk waterpark di Bandung juga ada. Waktu itu saya pakai drone juga karena memang mereka minta untuk drone-nya juga gitu. Kemudian foto-foto untuk Sweet Seventeen juga aku kerjain, kemudian foto-foto anak-anak birthday gitu. Sama untuk foto-foto wedding juga saya pernah ngerjain, tapi memang bukan dari akunya diminta untuk motret wedding, tapi diajak sama fotografer untuk fotografer wedding senior untuk motret bareng sama dia. Dan memang dari pekerjaan-pekerjaan ini juga saya mendapatkan pengalaman bahwa gimana sih supaya klien bisa menerima foto kita, gimana supaya si klien itu bisa senang gitu dengan hasil fotonya dan merasa puas setelah membayar kita gitu maksudnya. Dan memang semua semua perjuangan saya dari awal mulai fotografi sampai sekarang itu saya merasa bahwa semuanya ini terbayar dengan memenangkan award-award dan apresiasi dari orang-orang internasional juga gitu. Jadi sekian teman-teman mungkin sharing aku, semoga menginspirasi, semoga berguna, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan teman-teman bisa tanya-tanya atau mungkin lihat-lihat profil aku di Facebook sama Instagram Kaira Modesti, atau untuk karya-karya drone-nya di Kaira Drone Photography. Makasih. Duh, lengkap banget ya Kaira ya. Saya sampai bingung mau nanya apa lagi sekarang. Oke, gini. Nih saya ini sebenarnya penasaran banget nih. Kamu tuh kan mulainya dari kecil ya. Itu tuh pernah ngalamin ini nggak? Kayak misalnya nggak sengaja ada ngerasa kayak didiskriminasiin secara umur atau enggak gender kali ya. Itu kadang-kadang bisa terjadi kan, misalnya satu dua kali gitu. Ada nggak? Kalau diskriminasi sih sebenarnya ada sih waktu itu memang di foto Beijing itu aku sempat didiskriminasi gitu karena memang di foto Beijing ini semua tamu pentingnya itu pasti bule gitu dari Federasi PSA itu sama FIAP gitu. Jadi yang kan pemenang-pemenangnya juga gitu emang lebih banyaknya Chinese gitu, dari ras Chinese, dan memang satu-satunya yang bisa foto bareng sama ketemuan sama fotografer di sana memang ada juga itu pemenang dari Austria karena memang dia bule gitu. Jadi ya memang dia lebih dianggap gitu, walaupun memang penghargaannya dia itu sebenarnya cuma bronze gitu, kalau aku gold gitu maksudnya. Dan memang itu pernah, tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kan ya itu mah udah biasa gitu. Kalau untuk diskriminasi semacam itu mah emang udah biasa gitu. Kalau bule emang selalu lebih dianggap dibanding Asian gitu. Bener sih, bener banget itu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini yang tadi ada dari Ko Edo deh. Sebenarnya pertanyaan ini hampir sama nama pertanyaan yang mau aku tanyain. Dia itu tadi namanya. Oke, tujuan atau cita Kaira dalam konteks fotografi ke depannya itu seperti apa? Kenalan nggak? Ya. Boleh ngulangin lagi, soalnya tadi putus gitu. Apa tujuan atau cita Kaira? Apa tujuan atau cita Kaira dalam konteks fotografi ke depannya? Kalau untuk cita-cita di kedepannya sih pasti pengen lebih mengangkat kebudayaan Indonesia. Kemudian memang karena cita-cita aku juga kan jadi dokter, jadi memang pengen lebih mengangkat konteks jurnalisme, maksudnya dengan genre jurnalisme di bidang kesehatan gitu. Jadi kayak stunting, kemudian penelitian-penelitian HIV/AIDS atau korban-korban kayak gitu. Jadi emang ingin mendokumentasikan semua dalam aspek kesehatan supaya berhubungan dengan cita-cita aku juga sih, maksudnya jadi dokter, pengen
mendokumentasikan journalism in medicine gitu. Oh, berarti nanti kuliah mau ngambil medis ya? Ngambil kedokteran. Berarti nanti, halo, dengar nggak? Beneran? Halo? Ya putus-putus sih tapi. Oke, berarti nanti kuliah ngambil kedokteran ya? Ya ngambil kedokteran. Oke, oke. Kirain nanti mau ngambil fotografi. Oke. Emang Oke. gak nyambung sih, tapi memang itu memang cita-cita dari awal gitu. Bukan berarti aku nggak mau ngelanjutin karir di fotografi, tapi memang kalau kedokteran itu emang beda sih, maksudnya emang cita-cita banget dari awal gitu. Oke, yang kedua dari Ko Edo masih juga kira-kira apa yang akan kamu lakukan mencapai cita-cita kamu itu yang jadi jurnalis dalam fotojurnalis dalam medical. Pastinya aku pengen, karena memang untuk kuliahnya sendiri aku bakal pindah ke Jakarta gitu. Jadi ingin bertemu dengan jurnalis-jurnalis di Jakarta dan masuk ke dalam kayak antara foto kayak gitu Kompas, supaya bisa dapat akses untuk foto jurnalisme gitu, dan tentunya dengan nantinya dengan gelar dokter pasti akan semakin mudah juga untuk mendapatkan akses terutama ke bidang kesehatan. Ini ada pertanyaan dari Om Christian Rafael. Saya tertarik terjun di dunia di dunia profesional fotografi atau nanti tetap di dunia amatir aja? Ini sebenarnya udah ada Tertarik sih jawabannya sebenarnya. Kan ditegaskan aja. Tertarik sih sebenarnya, cuman emang pasti kan memang harus membagi waktu juga gitu. Tapi memang dengan pindahnya aku ke Jakarta memang pengen mendalami dunia profesional fotografi gitu. Memang tertarik gitu, karena memang udah harusnya untuk terjun ke dunia profesional gitu, dan memang itu impian saya dari dulu gitu, sejak mendalami fotografi. Preparationnya kayaknya udah mateng banget ya Kak Ira ya. Aduh, saya jadi jealous. Enggak, aja masih belajar kok. Oh iya. Tapi emang kamu tuh perlu diapresiasi, sangat-sangat diapresiasi. Beruntung sebenarnya saya ngajak kamu malam ini karena kita semua bisa tahu jalan dari karir fotografi kamu sendiri ya. Jadi kan kita selama ini belum pernah ada cerita ya. Nah ini buat yang lainnya juga mungkin bisa jadi inspirasi gitu ya. Walaupun kita mungkin yang old ya, termasuk saya, harus tetap semangat ya supaya jangan malu sama Kaira, oke? Nah ini selanjutnya dari Bang Robert T. Gimana rasanya menang foto di luar negeri dan dapat kesempatan pameran foto di luar negeri? Rasanya ya pasti senang, kemudian merasa dihargai gitu. Maksudnya di usia yang muda kan biasanya pasti diremehkan gitu, dan memang bidang fotografi ini belum banyak juga gitu anak-anak seusia aku di Indonesia yang bisa pameran di luar negeri, kemudian diundang ke luar negeri, dapat award-award salon yang bukan lagi di kategori youth gitu. Jadi memang perasaan bangga itu pasti ada, sama perasaan dihargai itu juga memang dan memang ini menjadi motivasi saya untuk semakin maju lagi ke depannya. Apa masih ada yang mau bertanya? Apakah ada? Soalnya saya mau nanya lagi. Oke, ini dari ini dari Kokinkin. Nanya ini. Senang sekali mengetahui panggilan atau calling di bidang fotografi. Amatir tidak perlu ke profesional yang hanya terima foto berdasarkan orderan atau dibayar. Usulnya, kapan mulai mau buat buku? Nah, tuh, kapan kamu mau buat buku, Kaira?
pertanyaannya. Kalau buat buku sih sebenarnya maksudnya karya sih emang udah ada gitu maksudnya, tapi memang lebih pengen bikin buku nggak cuman apa ya maksudnya serial foto di Myanmar atau serial foto di Indonesia, nggak pengen cuma kayak gitu, tapi memang balik lagi ke cita-cita aku itu memang di dokter, kemudian mendokumen isu-isu kesehatan di Indonesia, dan pastinya kalau misalnya fotonya terbit di buku pasti akan lebih apa ya berimpact untuk ranah fotografi, nggak cuma di ranah fotografi doang, tapi di umum juga, karena dengan adanya visual foto itu saya bisa apa ya mengangkat isu kesehatan dari sisi jurnalismenya gitu, tapi bisa berimpact juga, jadi nggak cuma untuk kalangan fotografer doang, tapi untuk umum juga gitu. Gimana kok Queen Jin? Nanti kalau misalnya kamu mau bikin buku, calling aja kok Queen Jin tuh. Udah senyum-senyum soalnya. Ya, siap didukung. Semua kayaknya siap mendukung Kaira. Betul. Pasti kita dukung. Nah, ini ada pertanyaan lucu nih Kaira. Dari Pak Fendi. Kaira nggak tertarik tuh motret kucing? Tertarik sih, memang udah punya kucing juga gitu di rumah. Ada spesialisasinya nih kucing, si Afid di mana nih? Afid mana nih? Kalau kucing-kucingan saya si Afid aja tuh. Banyak koleksinya soalnya. Ya aku juga motretin kucing sih, tapi emang cuman di rumah aja gitu, cuma ditaruh di studio terus di foto-foto doang gitu. Cuman buat koleksi-koleksi sama posting-posting Instagram doang. Mungkin kalau mau bikin buku kucing juga ada sama Ko Hinkin juga. Bisa. Oke, ini pertanyaan lagi ya dari aku. Sejauh ini kamu dari mulai berkarir dalam fotografi, tantangan yang terbesar kamu apa tuh selama perjalanan karir kamu sampai sekarang? Atau enggak gini, pernah nggak ada kesulitan yang bikin kamu ngerasa kayak pengen berhenti aja gitu? Kalau tantangan sih pasti ada, karena pelajar di Indonesia juga gak cuma aku doang gitu. Maksudnya memang banyak yang jago, tapi memang itu pasti tantangan gitu, karena semakin dikenalnya aku pasti semua orang semakin menuntut supaya aku juara gitu maksudnya. Itu pasti. Terus tantangan kalau di awal fotografi itu memang kendala sama, waktu itu sih pernah ya kendala sama kamera, jadi lagi motret, lagi senang-senangnya motret, terus kamera kayak blackout gitu, maksudnya kayak error gitu, terus ya nggak punya kamera gitu kan, jadi berhenti gitu kan maksudnya. Terus akhirnya emang orang tua aku membelikan kamera yang baru lagi, tapi memang belum sebagus yang kamera yang aku punya sekarang gitu, tapi aku pengen buktikan dengan kamera ini bisa motret apa aja dengan apa dan menghasilkan gelar juara. Dan akhirnya memang orang tua aku mempercayakan aku untuk mendalami fotografi, dan tentunya dengan memberikan gear yang baru yang lebih bagus lagi. Kemudian kalau merasa jenuh atau bosen atau pengen berhenti sih nggak pernah. Paling bukan berhenti sih, tapi kayak mau ujian nasional, jadi belajar terus nggak motret. Jadi waktu ujian nasional SD sama SMP itu aku berhenti motret gitu setahun gitu. Karena memang fokus ke bidang akademis juga gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang motret terus akademisnya ditinggalin gitu, enggak, karena memang aku juga mementingkan sekolah dan berusaha untuk membagi waktu fotografi dengan sekolah. Pas banget nih, tadi berhubungan sama yang kamu bilang, ada dua pertanyaan saya yang ingin mendekati. Kan kalau misalnya kamu tuh udah banyak prestasi tuh, orang mah ekspektasinya pasti Kaira tuh pasti harus menang terus tuh. Nah, kamu itu menanggapinya seperti apa? Itu bakal jadi beban atau justru jadi tantangan buat kamu? Beban sih enggak gitu sebenarnya, tapi memang jadi tantangan ke depannya. Tapi dengan memang kan maksudnya aku juga cuma pelajar, jadi memang kalau foto-foto yang menang di luar negeri itu kan memang selalu harus hunting jauh-jauh gitu, dan memang tantangannya adalah pasti biaya. Tapi karena memang di era fotografi sekarang ini juga semakin mudah buat mendapatkan ilmu, jadi memang aku berusaha untuk misalnya punya foto, kemudian berusaha untuk diedit di
digital imaging gitu. Jadi berusaha untuk tantangan buat aku untuk berkreasi lewat Photoshop gitu misalnya, atau motret bikin benda-benda di rumah gitu dengan lighting yang maksudnya biar fotonya artistik gitu. Maksudnya itu tantangan gitu maksudnya buat saya, supaya dengan juara nggak harus pergi-pergi ke luar negeri kayak gitu. Dalam waktu dekat ada rencana apa nih soal fotografi? Soal fotografi kamu gitu. Misalnya mau hunting kemana, atau mau bikin apa gitu kan? Kalau bikin apa sih yang aku bilang sebelumnya itu yang tentang journalism in health aspect, sama kalau untuk kedepannya sih memang tetap ikut lomba salon fotografi, kemudian melanjutkan gelar-gelar fotografi yang lain gitu. Jadi selain IPSA itu juga ada gelar-gelar yang lain yang pengen aku capai gitu. Hebat banget. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Kamu tuh pernah nggak dapat kritikan pedas atau yang nyelekit yang menyakiti hati kamu soal foto-foto kamu? Mungkin kritikan pedas sih nggak, maksudnya cuman kayak saran aja gitu, kritik biasa gitu, maksudnya nggak terlalu sampai menyakiti diri sendiri gitu, enggak sih, tapi maksudnya dan maksudnya aku juga harus sadar bahwa aku sendiri kerja, kemudian masih banyak hal yang harus aku pelajari gitu. Jadi ya kalau buat kritikan ya justru malah membangun gitu kalau buat saya sendiri. Nah, ini sekaligus nanya nih, ada dari Pedi. Kaira, genre utamanya apa? Trip atau travel atau apa? Tapi juga mau nanya yang sama, mantep nih. Enggak, ini genre kamu sebenarnya yang paling utama itu apa? Yang paling kamu tarik? Atau enggak identiknya kamu apa? Travel sama people sih. Tapi emang lebih people fotografinya itu lebih ke yang culture, ada culture-nya juga gitu. Maksudnya kayak yang foto sapi yang ya sapi, terus sama foto di Cirebon, sama di daerah-daerah Indonesia. Memang foto aku identiknya dengan people fotografi, tapi tetap memasukkan unsur culture gitu. Kamu udah sebutin sebelumnya ya, Indonesian culture. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya kan malu-malu kalau mau bertanya. Ini orangnya lagi ada depan mata. Ya kan, oh ya Kaira, kamu tuh ya kalau misalnya moto sesuatu itu ilhamnya dari mana? Ini biasanya kalau fotografer ya, banyak alasan. Pertama nyari ilham, terus bilangnya males. Nah, kamu tuh untuk keep on going itu tuh gimana? Keep on going sih pasti karena memang maksudnya memang kepuasan sendiri gitu setelah menang lomba fotografi, ya pasti pengen lebih lagi gitu. Terus memang aku juga sering lihat-lihat website fotografi kayak gitu, jadi memang pengen nih ngasihin foto kayak gini, terus ngasihin foto yang kayak gini, dan akhirnya ya terus belajar gitu sampai sekarang, karena memang maksudnya kan aku juga masih bisa melanjutkan karir fotografi di banyak bidang gitu, maksudnya nggak cuma ikut lomba doang gitu atau pameran doang gitu, tapi bisa mendokumentasikan hal-hal yang lain gitu. Jadi memang itu yang memotivasi saya untuk maju terus di bidang fotografi dan tetap terima-terima aja gitu, maksudnya masukan-masukan dari para senior. Soalnya sebenarnya emang benar hari ini tuh agak rada-rada gugup juga sih mau nanya-nanyain kamu, karena pertama gara-gara excited sih ya. Kedua gara-gara yang pertama kali jadi moderator, jadi kalau misalnya ada salah dikit semuanya. Oke, selanjutnya kamu tuh punya nggak ini kayak tips and trick buat kita yang di sini tuh, misalnya dalam penentuan tema foto misalnya yang mau kita kerjain gitu ya, atau enggak misalnya
Ya pokoknya yang buat kita itu bisa terus tetap maju lah gitu. Dalam fotografi itu kau punya tips and tricks sendiri nggak yang kayak mungkin berhasil sama kamu, mungkin juga berhasil sama orang lain. Halo? Halo? Dengan, Putus-putus, ya, Yang terakhirnya putus-putus. oh gini, kamu ada ini nggak, ada tips and trick buat kita untuk apa ya, untuk menghasilkan karya yang menarik gitu atau yang bagus gitu? Karena kan memang kayak tadi masih dari pertanyaan sebelumnya, keep on going itu tuh susah karena banyak banyak hal yang dapat berpengaruh ya. Nah, kamu ada tips and trick nggak dari yang biasa kamu lakukan gitu? Kalau tips and trick sih, ya pasti memang, kalau aku sendiri sih memang apa ya, selain ikut lomba juga pada saat melakukan trip-trip foto kayak gitu memang selalu pengen bikin serial ini, serial itu. Jadi kayak eh, saat sebelum trip atau sebelum mengkonsep itu memang memiliki gambaran pikiran apa aja yang bakalan aku foto kayak gitu. Dan tentunya untuk langkah selanjutnya ya memikirkan untuk apakah foto ini bisa layak untuk dipamerkan gitu. Jadi memang aku juga memikirkan supaya gimana sih foto ini supaya bisa berimpact kepada yang lain dan bisa diketahui sama masyarakat umum gitu. Jadi karena dengan diketahuinya foto-foto saya di masyarakat umum kan semakin otomatis kalau saya sendiri semakin terpacu gitu untuk terus menghasilkan karya foto, terus membuat serial-serial foto juga gitu. Nah, kalau misalnya, kamu ada nggak kepikiran pengen kolaborasi sama siapa gitu? Entah dia mungkin fotografer dunia atau fotografer Indonesia, punya nggak? Kalau kolaborasi sih pasti pengen, tapi memang aku perlu nemuin dulu fotografer yang memang cocok sama aku, maksudnya genre yang cocok sama aku sendiri gitu. Dan memang aku sendiri masih harus memperbaiki foto-foto juga gitu, maksudnya supaya bisa layak untuk kolaborasi bareng mereka gitu kan. Karena kan nggak mungkin maksudnya apa namanya harus layak tampil dulu lah gitu fotonya maksudnya. Kalau kata saya mah udah layak tampil sih. Kalau foto saya yang ditampilin baru itu yang nggak tahu diri namanya. Oke, ya. Sebenarnya pada tadi kamu teh ngejelasin udah banyak banget ya pertanyaan. Maksudnya udah semuanya detail banget sampai saya tuh yang aduh ampun dah. Bingung jadi mau nanya lagi. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kayaknya emang gara-gara kamu presentasinya detail banget ya. Jadi orang-orang juga bingung mau nanya apa lagi, Kak Ira. Kira Aduh. boleh bertanya ya? Oh, Ya. Kinting masih ada mau nanya? Jangan tanya lagi kok kapan Iya. bukunya dibikin. Ini nanyanya langsung. Oke, tolong tanya. Kalau tadi dari presentasi makasih banyak. Jadi saya juga tahu perkembangannya Keira ya. Dari foto pertama sampai ke terakhir ke sini kan mengalami perkembangan juga mengalami satu hal ya keberuntungan dari lomba ya. Maksudnya lomba bukan berarti satu hal itu ada faktor luck juga. Memang yang menarik itu unik sih tiap orang yang bisa menang lomba itu kan memang ada bisa kurasi foto sendiri gitu ya. Terus bisa bersabar. Nafsunya sebenarnya udah sedikit kurang. Kalau terakhir dulu kalau pernah menang lomba, nafsunya malah nambah tiap kali mau lomba, kebebannya gara-gara harus menang. Tapi kayaknya Keira ini lepas dari hal itu. Cuman waktu kemarin saya lihat itu ada foto drone, terus segala macam, itu kan ide-ide ya, maksudnya dikembangkan, terus dukungan peralatan, tapi tetap balik lagi ke idenya itu. Nah yang menarik dari Keira ini, ya bukan faktor luck juga sih, smart juga sih di situ. Nah saya pengen tahu, kalau memang nanti ini kan belum jadi satu panggilan, maksudnya panggilan untuk mengenal bahwa bakat ada, talenta di situ ada, cuman untuk
disebut sebagai panggilan, mungkin udah ada panggilannya jadi dokter ya. Iya. Saya mau lihat ke depan, mungkin kontribusinya akan berubah, karena saya lihat juga dari pas masa kelas kecil, waktu anak-anak itu berprestasi, ada satu hal dengan kamera yang harus di bawah, nggak mikirin ke atas gitu. Kayak drone kan harus di atas gitu kan. Nah sekarang mungkin nanti pas lagi jadi dokter, kira-kira panggilan arah fotonya mau ke genre mana pasti berubah nih kelihatannya. Kira-kira ini mungkin untuk lihat ke depannya gitu. Jadi maksudnya ke depan nanti kalau dari foto jadi dokter nih karyanya akan kemana gitu. Situasi mempengaruhi ya biasanya. Jadi pertanyaannya gini, mungkin Masih mau nanya lagi. Keren. Iya. ya pokoknya intinya memang dari saya lihat dari cara psikologinya kan, dari kecil pakai kameranya pocket pun gini menang gitu kan. Mau nanti serangganya susah difoto nggak pakai foto lensa makro bisa dapat menang gitu kan. Itu kan faktornya sebenarnya ada faktor human ya, bukan faktor peralatan aja. Nah, tapi memang dari nangkap dari situ kemungkinan kan setelah nanti jadi dokter mungkin akan berubah juga gitu. Nah, ini mungkin kamu udah kepikiran nggak untuk sekarang tuh kalau nanti ke depan mungkin karya-karya yang akan dipakai lebih ke arah berfokus ke situ kah, atau memang nanti ya bebas-bebas aja lah tetap seperti Kaira yang ya memang sih berubah. Ya kalau memang kalau apa Sekarang namanya? luar salon saya lihat sih. Memang kalau dari awal itu memang ya walaupun cuman gear-nya gitu-gitu aja, tapi memang saya selalu berprinsip untuk menghasilkan foto-foto apa ya, memaksimalkan apa yang ada gitu. Jadi memang nggak pernah berpikir untuk apa ya, maksudnya, aduh pakai gear kayak gini berarti nggak bisa motret apa-apa, ya nggak juga gitu. Tapi harus bisa tetap memaksimalkan apa yang ada, kemudian dengan ide-ide yang ada ya tentu saja saya dapatkan dari foto-foto katalog di internet atau dari website-website fotografer yang memang fotonya berbentuk portofolio kayak gitu, dan tentunya nonton video-video di YouTube gitu, maksudnya gimana sih menghasilkan foto yang lebih kreatif lagi, nggak cuma biasa aja gitu. Dan memang kembali lagi gitu karena motivasi saya itu, jadi memang apa aja yang saya berhasil dapatkan ini membuahkan hasil gitu pasti. Jadi ya mau nggak mau ya harus misalnya pakai kamera apa doang harus bisa ngambil momen yang oke, atau cuman pakai kurang lensa ini kurang lensa itu, ya harus bisa motretnya misalnya motret yang lain gitu, misalnya kayak kalau banyak makro tapi nggak punya lensa makro, mungkin cuma motret ranting doang gitu kayak tadi ya. Dan untuk karir kedepannya lagi sih memang pengen tetap di genre yang sama gitu, di culture sama travel fotografi itu. Tapi memang maksudnya kan untuk selama ini kan selalu di karir fotografi aja gitu, tapi memang pengen lebih dari itu, jadi di karir fotografi tapi pengen berimpact untuk masyarakat umum sekaligus mengikut edukasi juga gitu. Mungkin kayak gitu Om. Ya, keren. Menarik ya. Emang di fotografi paling asik sebenarnya di amatir, bukan di profesional. Capek profesional mah. Betul. Kalau amatir kayaknya lebih banyak bisa eksperimennya. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi kah? Boleh langsung ditanyakan sama adik kita yang manis dan lucu ini. Mungkin Kang Dani yang udah senyum-senyum mau tanya. Jangan senyum-senyum aja, Kang. Mau nanya? Oh. Hanya nomor WA lah saya. Jangan, itu mah gak boleh. Kebiasaan nyain model teh. Keren. Keren banget kan tuh, makanya saya tuh. Juara. Saran saya masih bertahan di amatir lah. Jangan main ke profesional. Karyanya udah profesional, cuman
jangan main di fotografi profesi karena membatasi, banyak sekatan, banyak target. Jadi akhirnya kreativitasnya banyak banyak dibatasi. Apapun itulah. Mending main di amatir. Profesinya udah itu dokter. Iya. Jadi nanti kalau saya sakit bisa ngambil nomor antrian pertama. Ih. Itu mah ada manfaat. Astaga. Keren. Kaira itu emang keren banget. Kaira. Oke, next ada yang mau bertanya lagi kah? Yo, jangan disia-siakan nih. Udah ada bintang tamu yang kece gini masa di aja. Adakah lagi yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Atau ada Kalau apa kok? ini, kalau untuk kondisi sekarang kan, memang ini kan bisa merangsang pikiran kita semua ya. Saya mungkin lebih spesifik lagi ke pembicara ya, kira ini. Nanti saya mau komen ya. Sebentar, Oh sorry. iya, boleh. Oke, kok lanjutin kok Vincent. Lanjutin. Gimana? Tadi Tadi ngomong siapa apa? itu? Kok Bro, Edo. tadi apa? Oh, Ko Edo mau ngomong, silakan ngomong dulu aja. Oh, udah nih, Kinkin udah nih. Ya, saya cuman Memberi kesempatan aja. Oh. Oke, cuman mau komen. Ya, Kira keren banget ya. Jadi udah bisa sampai mikir bagaimana dengan kemampuan fotografi yang Kira punya itu ingin berdampak lebih luas, tidak hanya di kalangan amatir atau fotografer ya. Ya sejujurnya kan kalau lomba-lomba foto itu hanya berdampak di kalangan fotografer aja gitu kan. Di kalangan luar non fotografer itu ya hampir nggak ada dampak apa-apa gitu. Dan tadi cita-citanya yang bagus banget, mau bikin foto dokumenter tentang bidang yang memang disukai ya, kedokteran gitu kan, bikin foto dokumenter tentang kesehatan, ya udah pas lah. Jadi apa pastinya nanti fotonya bisa bagus dan juga ada isinya kan, karena memang Kira belajar di situ kan. Jadi bukan jadi fotografer yang sok tahu gitu dalam bahasanya, bikin foto dokumenter tapi kita nggak tahu apa-apa tentang apa yang kita foto gitu kan. Nah ini juga jadi mungkin ini bisa belajar juga dari teman-teman buat teman-teman yang lain ya. Kita merasa terpecut ini dengan seorang Kaira yang masih muda tapi sudah punya pikiran seperti itu gitu. Bagaimana dengan fotografi kita bisa membuat atau berdampak kepada seluas-luasnya masyarakat atau orang gitu, bukan hanya berdampak kepada diri kita sendiri atau hanya di kalangan yang kecil gitu kan. Jadi buat saya itu keren. Dan kemudian juga nanti barusan ada Favendi komen kayaknya, dan buku Serat Centini itu saya udah lihat sedikit, keren banget. Nanti kalau memang Kaira tertarik, kita boleh kontak lagi. Boleh ada dibacain tuh, ada komennya Pak Fendi itu untuk. Oh iya. Kaira kalau mau kasih buku Serat Centini, siapa tahu tertarik dengan pengobatan tradisional. Boleh tanya Ika, suara kamu kecil banget, deketin dong mic-nya ke mulut. Tes. Udah hampir setengah teriak ini teh, aduh. Ya, dari Pak Fendi bilang, Kaira mau nggak saya kasih buku Serat Centini? Siapa tahu tertarik dengan pengobatan tradisional masa lalu berbasis budaya. Syukur-syukur tertarik memperdalam fotografi budaya Jawa. Kalau tertarik, minta aja WA-nya sama Ko Edo. Pasti tertarik sih, maksudnya ya pasti karya-karya dari Pak Fendi juga keren banget. Kemudian menginspirasi, kemudian ada ceritanya yang bisa saya pelajari gitu. Jadi boleh nanti aku kontak. Makasih. Ya, teman-teman sekalian ada lagi yang mau bertanya? Tadi kok Kintin ngomong apa? Ya. Saya sebenarnya tadi mau bertanya hampir mirip, cuma memang cara bertanyanya lebih baik yang Edo ya. Tapi saya tambahkan di sini. Jadi memang lebih baik kita berakhir dengan keakuan sendiri. Karena pengalaman saya sih sebenarnya nggak begitu berhasil lah. Kalau dibilang kalau pernah menang itu pernah, tapi terus terang jadi akhirnya fokusnya ke diri sendiri. Berat jadi akhirnya. Ya tadi kan misalnya kalau dengan gear yang ada, menghasilkan, terus membuat sesuatu, terus kontribusi untuk fotografi, itu sebenarnya tujuan yang sangat mulia gitu.
Dan saya pikir kalau ke depan, nah ini ditambah dengan Pak Fendi ini yang lebih ke arah apa kekayaan ya, kekayaan dari bidang yang Kaira ini juga termasuk yang bidang yang bukan orang sembarangan lah, jadi dokter ya. Wah, hebat sekali itu. Ya, mungkin nanti bisa juga ke arah ini apa ketertarikan budaya di pengobatan tradisional sampai ke ini apa ke penyelidikan, akhirnya lama-lama sama dengan penelitian langsung gitu. Walaupun mungkin nanti bidang yang diambil ya memang di bidang kedokteran saya juga nggak tahu, tapi mungkin pasti ada bidang-bidang yang khusus spesifik yang nanti kayak ambil sebagai profesional ya. Nah, memang fotografi ini menarik sih kalau memang bisa digali, apalagi ya memang harus sampai ke berguna ke masyarakat ya. Makanya salah satunya coba nanti dipikirkan untuk mulai nyusun buku, terus jadi mulai ada strukturnya. Karena foto-fotonya udah mulai angle-nya bagus-bagus. Jadi nggak usah khawatir deh kalau udah gabung sama PAF mah, fokus-fokusnya fotonya mau kayak gimana, bakal diterima, accepted di mana-mana. Itu aja sih. Ya jadi bukan bertanya ya ini ya. Iya, kan itu. Oke, makasih ya. Iya. Kasih kopi. Makasih Om. Oke, ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, ada. Kayaknya Kaira udah nggak ada. Kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya ya. Dan sepertinya kamu juga sudah lelah sepertinya gara-gara udah sampai ngomong panjang banget. Tadi saya mau motong cuman nggak enak ya kamu tuh soalnya bersemangat sekali. Saya tuh sebenarnya bener-bener saya bener-bener terima kasih ya Kaira ya karena kamu meluangkan waktu malam-malam kayak gini sharing sama kita. Jadi kita lebih tahu perjalanan karir kamu dan ya pasti ini buat kita semua di sini bisa jadi inspirasi ya dari misalnya memulai hal baru dalam fotografi ataupun mempertahankan usaha kita dalam fotografi juga. Dan memang benar kata Ko Edo dan Dokter itu tujuan kamu itu sangat-sangat baik. Saya pribadi aja nggak kepikiran ke situ ya, belum kepikiran. Memang ada beberapa rencana yang saya lakukan, cuman kayaknya di umur yang sama kamu tuh kayaknya saya belum nyampe ke situ sih pikirannya ya. Pasti sih di umur kamu ya, kamu sampai 17 ya? Iya. 17. Ya, bentar lagi 18 tapi. Oh ya, 18. Masih muda, belum kepala dua, Bu. Dalam umur 18. Kalau saya, seingat saya tuh kerjaan saya dulu belajar sih, Kak. Kepikiran ke situ belum ada. Jadi kamu tuh benar-benar inspiratif banget. Jadi kita banyak-banyak terima kasih sama kamu karena kesempatan kamu, sharing kamu hari ini. Dan kita selalu berusaha untuk mendoain kamu dapat yang terbaik dan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan kedepannya semakin sukses. Terus juga ya kita pasti selalu mendukung kamu lah ya dalam segala jalan kamu. Jadi kalau misalnya kamu ada butuh apa-apa, kasih tahu aja kita pasti selalu Ya tapi ya. Terima kasih untuk ya memang semua pencapaian ini juga tentunya gak aku capai sendiri gitu pasti awalnya juga pasti ada lembaga fotografi contohnya Bidik yang memang mengenalkan aku pada fotografi gitu, kemudian support dari orang tua juga yang mau mengupgrade gear aku sama nemenin aku untuk lomba kemana-mana, kemudian traveling kemana-mana buat motret gitu. Sama tentunya ya dari komunitas-komunitas kayak PAF sama komunitas lainnya juga memang membantu perkembangan fotografi saya menjadi semakin maju dan semakin berkembang gitu sampai ke ranah internasional gitu. Ya memang semua ini nggak mungkin bisa saya capai sendiri, pasti ada andil orang-orang di belakang saya gitu. Saya juga sama-sama berterima kasih karena kita punya generasi muda yang sangat-sangat berprestasi sama seperti kamu gitu ya. Jadi soalnya kita ke depannya itu kan memang membutuhkan generasi muda yang selalu lebih kreatif karena
perkembangannya sekarang itu memang kita itu bergeser ke dunia kreatif dan juga dunia digital. Oke. Buat teman-teman semua, kita yuk kayaknya tutup aja ya. Oke. Kayaknya semuanya udah pada lelah ini. Udah pada senang. Oke. Buat teman-teman yang hadir hari ini, terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga dukungannya buat kami hingga saat ini. Sekali lagi kita mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan, kita tidak bermaksud apapun. Dan juga oh ya, next episode itu minggu depan sama ke Mas Suspedi. Jadi ditunggu aja nanti sharingnya atau temanya dalam waktu dekat nanti di share. Itu pasti bakalan seru juga, jadi pantengin aja IG-nya Pak, nanti disitu diinfoin. Oke, semuanya terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan bawa sanitizer. Bye-bye.